Oke, halo semuanya. Setelah sebelumnya kita mengenal persamaan yang harus dipakai di GLBB, ada 3. Mungkin teman-teman agak sedikit merasa bingung dan pusing gitu ya, terlalu banyak informasi yang masuk dalam satu waktu. Nah, tipsnya mungkin teman-teman bisa catat dulu rumus-rumus itu dalam satu kertas. Nanti seiring kita mengerjakan soal ini, teman-teman boleh sambil lihat rumus-rumus itu. Dan bisa memilih-milih, ini kira-kira mana yang cocok untuk mengerjakan soal ini. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah mobil yang mengalami percepatan. Kecepatan awalnya itu 10, kecepatan akhirnya 20. Dan dia dari 10 sampai 20 ini ditempuh dalam 5 detik gitu ya. Yang pertama kita disuruh cari percepatannya berapa. Yang kedua kita disuruh cari selama 5 detik itu dia mengalami perpindahan sejauh apa. Kayak gitu. Oke. Untuk soal yang A, kita bisa pakai persamaan 1, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. Alasannya kenapa? Ya sangat simpel. Karena kita tahu VT, yaitu 20, kita tahu V0, yaitu 10, dan kita tahu T, 5. Dan kita disuruh mencari A. Cocok dong, ada satu yang tidak diketahui, sisanya kita ketahui. Oke, langsung masukin aja angkanya. VT-nya 20, V0 10, dan T-nya 5. Jadi kita dapat 10 sama dengan 5A atau A-nya kita bisa dapat 2 meter per second kuadrat. Cocok ya, jadi awalnya 10, detik ke-1 12, detik ke-2 14, detik ke-3 16, detik ke-4 18, detik ke-5 20. Semacam kayak gitu. Oke, untuk yang B, kita diminta mencari perpindahan. Kira-kira untuk mencari perpindahan, ya kalau nggak persamaan 2 ya persamaan 3. Tapi ternyata di sini kita lebih mudah memilih di persamaan 2 gitu ya. Kita tahu X-nya, kita tahu V0, kita tahu T, dan kita tahu A yang udah kita cari di sebelumnya. Kalau mau pakai yang 3 gimana? Boleh-boleh aja, karena kita tahu VT, tahu V0, dan tahu A-nya juga. Jadi nggak masalah mau pakai 2 boleh, mau pakai 3 boleh. Tapi di sini kita akan memilih menggunakan persamaan 2. Yap. Langsung masukin aja, V0-nya 10, T-nya 5, A-nya 2, kita udah cari di poin sebelumnya, T-nya ini 5. Oke, jadi ini kita dapat suku pertama ini 50, setengah kali 2 kali 5 kuadrat adalah 25, 50 tambah 25, 75. Coba teman-teman buktikan dengan persamaan 3, rumus yang ketiga tadi apakah sama hasilnya perpindahannya 75 meter ke kanan. Ya, coba dibuktikan apakah sama atau enggak. Oke, kita berangkat ke contoh soal yang kedua. Sekarang ada sebuah kereta diperlambat dari 10 meter per second ke 8 meter per second. Lalu kita diminta mencari percepatannya berapa. Dalam hal ini perlambatan, gitu juga boleh ya. Percepatan perlambatan sebenarnya sama aja, cuma satunya bertambah cepat, satunya bertambah lambat gitu ya, berkurang kecepatannya. Yang penting di sini itu kita diminta mencari angka persisnya berapa. Dia diperlambat sebesar berapa gitu. Yang kedua kita diminta mencari waktu tempuhnya berapa. Oke, untuk yang pertama ada 10 itu kecepatan awal, ada 8 itu kecepatan akhir, dan ada 9 itu adalah perpindahannya. Kita diminta mencari percepatannya. Kalau diminta mencari percepatan ya antara persamaan 1 atau persamaan 3 gitu ya. Sebenarnya 2 juga bisa sih ya. Cuma ya untuk yang ini 1 dan 3. Karena 1 kita udah cari di awal tadi ya. Di contoh soal yang pertama. Cuma di sini kita nggak tahu waktunya berapa kalau kita mau pakai persamaan 1. Jadi di sini kita akan lebih bermanfaat kalau kita cari di persamaan 3 gitu ya. Karena persamaan 1 dan 2 itu butuh waktu yang kita nggak tahu, itu justru dicari di bagian kedua. Jadi ya sisanya cuma 3. Jadi semacam itu ya cara pakainya. Dicari-cari aja mana yang mungkin, oh persamaan 1 butuh ini, aku nggak punya. Persamaan 2 aku butuh ini, tapi aku nggak punya sisa persamaan 3 yang bisa kita pakai. Oke, kita masukkan kecepatan akhirnya 8, kecepatan awal 10, dan perpindahan yang dia tempuh itu 9. Yap, jadi ini 64, 100, 10 kuadrat gitu ya. Ini 18A. Jadi kita dapat min 36 sama dengan 18A atau A-nya negatif 2 meter per second kuadrat. Masih ingat tadi ya di awal, A itu boleh positif, boleh negatif.
Kalau negatif artinya dia diperlambat. Cocok ya, 10 ke 8 itu kan makin lambat, jadi A-nya harusnya kita ketemu negatif. Begitu caranya. Oke, untuk yang kedua kita disuruh mencari waktu tempuhnya berapa tuh. 9 meter itu ditempuh dalam waktu berapa second gitu. Perlu diperhatikan di sini kita punya kecepatan awal, kecepatan akhir, punya percepatan juga. Disuruh cari waktu, otomatis dong kita pakai persamaan 1, itu yang paling gampang. Yap. Lalu kita masukkan aja kecepatan akhirnya 8, kecepatan awalnya 10, A-nya negatif 2. Kalau kita ketemu A-nya negatif, masukkan senegatif-negatifnya gitu ya. Kalau di soal disebut diperlambat sebesar 2 meter per second kuadrat, ya masukkan ke rumusnya negatif 2 gitu, karena diperlambat. Oke, dari sini kita bisa dapat negatif 2 sama dengan negatif 2T, sehingga kita bisa dapat T-nya 1 second, atau pergerakan selama sejauh 9 meter ini ditempuh dalam waktu 1 second. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, nggak apa-apa, nggak masalah, karena makin banyak ngerjain soal, nanti teman-teman makin terbiasa memilih, oh harus pakai persamaannya ini, harus pakai persamaannya itu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu video kita kali ini, kita ketemu di materi berikutnya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.